Tuhan Yesus baik. Sehingga hari ini 2020, dari 366 hari yang Tuhan berikan untuk kita di tahun 2020, hari ini saya, Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita sudah berada di hari ke-236. Berarti kurang 130 hari lagi 2020 akan berakhir dari kita. Amin? Setuju? 2020 yang akan berakhir atau kita yang akan berakhir? Siapa tahu besok dia masih ada? Halo? Kita tetap besok masih ada. Dan kami pun sudah mati. Karena suara kita akan berseru. Karena apa yang kita tabur itu yang akan berbicara ketika kita sudah tidak ada. Amin? Mati hidup, Paulus bilang mati adalah keuntungan. Iya. Mati adalah keuntungan. Amin. Bukan masalah 70 tahun. Kalau saya lihat, kita bilang 70 tahun. Bukan masalah 70 tahun. Hari ini kau ada isi atau tidak? Kau ada firman tidak? Amin. Oke. Kita harus banyak belajar. Ya, hari ini kita ada di hari ke-236. Ya. Berarti kita punya sisa waktu di 2020 130. Berarti sudah sedikit. Amin. Siapa yang masih merasa waktunya masih banyak di dunia ini? Kalau orang yang tahu waktunya masih banyak, berarti dia tahu tanggal kematiannya. Tapi kematian merupakan satu rahasia bagi umat Tuhan. Amin. Saya tidak tahu saya nanti usia kapan. Hari-hari ini saya harus jujur. Hari-hari ini bukan orang tua yang kubur anak. Bukan anak yang kubur orang tua. Hari-hari ini orang tua yang kuburkan anak. Usia harus usia produktif, tapi mereka tidak berproduktif. Dan Alkitab pesan, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita harus siapkan waktu kita untuk kita mati dalam Tuhan. Tidak bisa main-main karena kita punya waktu sangat singkat, sisa. Ya. Kalau motor elektrik, dia semakin tua semakin mahal. Karena harga penjualannya adalah harga hobi. Tapi manusia semakin tua, tambah dipakai atau tidak? Nah, contoh macam nenek. Usia sekarang berapa? 81. Kira-kira nenek mampu tidak berdiri di atas altar 25 menit tanpa pegangan khotbah? Mampu. Dalam Yesus mampu. Ya. Tapi dari segi usia kita juga harus lihat. Jangan siksa nenek. Nenek usia begini sudah harus menikmati anugerah Tuhan. Amin. Nenek sekarang usia nenek harus khotbahnya dengan sikap, bukan dengan suara. Sikap. Orang melihat perbuatanmu dan mereka datang memuliakan Bapa. Usia-usia produktif adalah kami. Amin. Ada generasi. Oke, kita punya waktu sangat singkat. Makanya kita di RXT masih mahal RXT. Semakin tua harga jualnya harga hobi. Ya, motor. Jadi hari ini kita mau melihat waktu kita. Oke. 1 Petrus pasal 4. Sudah ya dapat 1 Petrus pasal 4. Ayatnya yang kedua saja. Sudah, kalau sudah bangkit berdiri. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang kedua adalah sambungan dari berikut menderita dengan sabar.
menderita dengan sabar. Orang Papua boleh tidak menderita dengan sabar. Hari-hari ini juga ada menderita dengan sabar. Setuju tidak setuju tetap dijalankan. Amin. Tetapi hari-hari ini kita harus bawa hati kita kemana, pikiran kita kemana, kita mau arahkan pandangan kita kemana. Amin. Menderita adalah bagian daripada dunia ini. Menderita adalah kelengkapan dalam hidup kita. Amin. Oke, sudah? Amin. Oke, ayatnya yang kedua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Terima kasih, silakan dulu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik untuk kita, sehingga kita, Tuhan bisa izinkan ada sampai di hari 236 daripada 2020. Dan kalau waktu yang Tuhan berikan dari 2020, sebagian waktu sudah hilang. Amin. Bukan hilang, tapi sudah kita lalui dengan anugerah Tuhan. Dan sisanya tetap kita punya kerinduan sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kita berjalan dengan pikiran kita, dengan kekuatan manusia kita, dengan mengandalkan sesuatu daripada kita, setuju atau tidak setuju, kita sedang berjalan dalam kutuk. Amin. Alkitab yang bilang, bukan saya. Ayatnya bunyi bagaimana? Terkutuklah. Saya bisa andalkan kekuatan saya bisa andalkan nim saya bisa andalkan harta saya. Tapi ingat, saya sedang menempatkan diri saya di antara kutuk dalam hidup saya. Dan kutuk itu tidak sekedar untuk saya, tetapi Alkitab mencatat akibat dari kutuk adalah anak cucu sampai keturunan ke-4. Amin. Oke, siapa yang menentukan kutuk itu hilang? Kita harus bawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Amin. Hari-hari ini harus perlu tegas dengan hidup. Tidak bisa main-main. Kenapa tidak bisa main-main? Saya bilang karena manusia paling takut. Satu, sakit. Kedua, manusia paling takut kalau miskin. Iya toh? Karena apa? Ketika kita mulai miskin atau kita kesulitan sesuatu, kita mulai angkat telepon sana, telepon sini. Tapi biasanya kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kita lebih mengandalkan keahlian manusia, bahkan keahlian kita sendiri. Oke? Tapi hari ini kita adalah proses belajar, ya. Supaya waktu sisa jangan saya, Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan pergunakan waktu itu untuk keinginan manusia kita. Keinginan manusia kita adalah memperlengkapi diri dengan cara dunia, dengan mode dunia, dengan pola-pola dunia, ya. Tapi mari kita mau lihat waktu, supaya waktu sisa ini kita gunakan. Dan sebagai orang tua yang hadir, coba kita jujur. Anak, kita semua kita pernah jadi anak. Amin. Semua kita pernah jadi anak yang sekarang sudah status nenek, yang sekarang sudah status bapak, mama, pernah jadi anak. Amin. Tapi yang sekarang anak, dia belum jadi orang tua. Yang orang tua pernah jadi anak. Tapi mari kita renungkan, hal berharga yang anak inginkan itu apa? Halo. Nah, Lukas, kau mau mama kasih uang. Mama kerja, mama punya upah dari kerja, kasih kau. Setuju tidak? Senang? Jujur. Iya, senang kau dapat uang. Tapi kau senang tidak mama kasih uang saya, tapi mama tidak sama-sama dengan kau. Kau tinggal sendiri di rumah, mama habis di tempat kerja. Mau tidak? Loh, sudah dapat uang kok. Oke.
Sudah dapat uang kok. Baru kenapa tidak mau? Mama kan kerja. Terus bagaimana yang kau mau? Dari didengar Lukas yang mau. Bagaimana yang kau mau? Sama-sama. Berarti mama juga harus sama-sama. Dengar orang tua. Yang belum juga orang tua dengar. Anak merindukan. Salah satu ini perwakilan dari anak-anak. Bahwa mereka merindukan kehadiran orang tua. Dalam konteks kehadiran orang tua adalah waktu yang orang tua harus berikan kepada dia. Dan itu adalah hadiah yang paling berharga dalam hidup mereka. Ada yang tidak cukup kita kasih uang saja, tapi kita harus sisihkan waktu. Makanya kita bilang supaya waktu yang sisa ini jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia. Berapa banyak orang Kristen jalan menurut keinginan manusia? Apa yang dianggap benar itu yang dia lakukan. Amin. Tapi saya bersyukur pagi ini kita tidak. Yang ini yang benar. Amin. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Masih tercatat tidak di Alkitabmu? Masih toh? Masih hafal? Masih bisa hitung hari? Hitung hari terus hati sudah bijaksana belum? Makanya saya bilang besok kita hari ini kita perjamuan. Mau berapa orang yang penting Bapak Ibu Saudara berbahagia bisa terima tubuh dan darah Yesus. Bukan ini urusan gereja, tapi ini urusan dengan Tuhan. Supaya kapan Tuhan panggil kita mati-mati dalam Tuhan. Amin. Tidak takut mati. Roh maut mau datang tidak usah takut dia. Roh maut adalah alat yang dipakai Tuhan untuk jemput kita dan pergi ke tempat di mana Bapak berada. Jangan takut dengan roh maut. Saya juga berdoa untuk diri saya, kalau bisa saya mati-mati dengan tenang. Saya tidak perlu mati berteriak. Amin. Tidak usah takut. Makanya waktu yang sisa ini pergunakan menurut maunya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan. Jadi hal berharga untuk anak yang harus orang tua berikan adalah waktu. Amin. Karena banyak orang tua yang punya status sebagai penanggung jawab, dia tidak memberikan waktu, maka muncullah di kota kita yang tidak pernah dirancang oleh undang-undang, oleh aturan adat, muncullah anak-anak jalanan. Kenapa muncul anak jalanan? Dia tidak punya waktu dengan orang tua, akhirnya dia cari waktu di jalan. Ya, sayang. Mereka bukan anak yang lahir jatuh dari jalan, tapi mereka adalah anak yang keluar dari rumah. Makanya kita orang tua harus bertanggung jawab. Kita tidak perlu bertanggung jawab untuk COVID saja, tapi kita bertanggung jawab untuk status tugas kita di hadapan Tuhan. Ya. Hadiah yang terbaik untuk seorang anak adalah waktu yang dia bisa berikan. Dan hadiah terbaik untuk seseorang, untuk siapa saja adalah waktu. Amin. Karena di dalam ayat ini sangat mendalam sekali. Dan sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai alatnya Tuhan, ketika waktu tertentu kita luangkan waktu untuk seseorang, maka itu adalah gambaran dari kita memberikan sebagian hidup kita untuk orang tersebut. Amin. Tapi hari ini budaya dunia menggambarkan kita sehingga harus pergi ke ulang tahun, ke pengucapan syukur, harus bawa oleh-oleh. Bahkan dibawa terus tradisi budaya itu, mau ke gereja harus bawa persembahan dalam bentuk uang. Kalau tidak ke gereja. Itu kurang ajar sekali. Kalau saya bilang kurang ajar. Hidupmu saja harga, Alkitab bilang berharga. Amin. Bawa hidupmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan uang. Uang adalah akibat dari hatimu mengasihi Tuhan sehingga uangmu muncul dalam gereja. Pendeta tidak pernah minta uangmu, tapi pendeta hanya merindukan hatimu untuk mengasihi Tuhan. Amin. Uang kau pakai, tapi ketika engkau mengasihi Tuhan, otomatis kau akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karena kami sudah lalui.
Ya. Jadi kalau kita luangkan waktu, kita berikan hidup kita sebagian untuk seseorang. Bayangkan saja ketika di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara kita mengunjungi orang di rumah sakit, saudara kita. Apa yang dia ucapkan? Dia sakit, tapi ketika kita mau pulang dia ucapkan apa? Terima kasih. Karena dia sudah merasa, kau saudara saya, kau sudah berikan hidupmu untuk saya, untuk memberikan kekuatan kepada saya. Apalagi kau tambah doa di dalam, kau tambah penyembahan di dalam rumah sakit, maka dia siap jalan bersama dengan Tuhan. Mati itu paling indah, mati adalah yang dikawal dengan doa. Amin. Saya sekian tahun jalan, kita berdoa, orang di rumah sakit, begitu pulang beberapa hari kemudian meninggal. Saya terpukul juga, Tuhan, bukankah saya dan istri sudah berdoa? Bukankah saya dan gembala sudah berdoa juga? Oh Tuhan, kau tidak sembuhkan, malah kau bawa pulang. Sekian tahun. Tetapi kemarin waktu mama mantu baru saya sadar Tuhan kasih jawaban. Bahwa berbahagialah orang yang mati yang dikawal dengan doa. Dan hal itu saya pakai alasan untuk saya bisa masuk, sekalipun suasana COVID tidak boleh pengunjung masuk, tapi kami bisa masuk karena doa. Satpamnya bilang, Bapak tidak bisa waktu hari kunjungan tidak, tapi doa boleh tidak boleh. Aduh, tapi ini juga tidak, apapun tidak boleh. Berbahagialah orang yang mau mati kapan saja, tapi harus dikawal dengan doa. Dan itulah yang terbaik. Larang tidak boleh doa, jangan kau yang duluan daripada pasien yang saya mau doakan. Dia bilang, ya Bapak, tapi cepat-cepat ya. Tembus. Makanya saya dia dan ibu ke rumah sakit, saya dan gembala ke rumah sakit harus pakai rapi karena mau doa. Disitulah dia kasih belajar kita. Jangan asal-asalan mau ke rumah sakit untuk doa, ya pakai rapi. Amin. Dalam arti siap. Itu fisiknya. Nah, jadi ada satu kisah di dalam Alkitab. Waktu yang sangat sedikit, waktu yang sisa, waktu yang sangat sempit, tapi dipergunakan dengan baik. Yesus dan murid-muridnya pernah berjalan. Sampai di rumah Maria, Marta, siapa lagi? Lazarus. Kampungnya nama kampung apa? Hah? Lazarus itu dari kampung apa? Betania. Ya. Mereka dari Betania. Maria, Marta dan Lazarus. Ya, coba kita ke Maria, Marta. Di mana? Lukas 10 saja sudah. Maria dan Marta. Lukas 10 38. Sudah. Lukas 10:38. Berikutnya Maria dan Marta. Saya baca 38, jemaat 39. Ya. Supaya jangan duduk dengar saja, tapi aktif dalam kasih Tuhan. 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan jawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Haleluya. Terima kasih. Maria memilih bagian yang dalam waktu yang singkat. Amin. Saya bilang kita punya waktu singkat. Saya bisa sampai di Natal, saya juga tidak sampai di Natal. Amin.
Anak-anak juga bisa sampai di Natal, bisa juga tidak. Ya. Makanya kita harus siap. Oke? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mendengarkan perkataan Tuhan. Di dalam Maria menjalankan kepercayaannya, menjalankan tanggung jawabnya untuk duduk, berarti ada waktu yang dikorbankan. Setuju tidak? Setuju. Amin. Saudara, Bapak Ibu Saudara, hari ini datang di gereja, ada waktu yang dikorbankan untuk Tuhan. Amin. Tuhan bertanggung jawab tidak? Amin. Tuhan bertanggung jawab. Ada waktu yang Bapak Ibu Saudara hari ini korbankan. Bukan untuk saya, bukan untuk gereja, untuk Tuhan. Dan di sini Maria dalam waktu yang sangat singkat, yang tidak berapa waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran Yesus dalam rumah Maria dan Marta. Satu hari, Alkitab tidak mencatat. 15 menit tidak mencatat. Amin. Jadi di situ. Dan Maria apa? Maria dekat, duduk dekat kaki Yesus. Maria duduk dekat kaki Yesus. Hal yang kedua, dia mau ambil waktunya dia mau duduk dekat kaki Yesus. Hal yang kedua Maria lakukan adalah, halo, ayat 39. Hal kedua dia melakukan adalah, halo, 39, Lukas 10. Mendengarkan perkataan Yesus. Hari-hari ini kita mendengar apa yang lebih banyak? Perkataan Tuhan atau perkataan masalah? Makanya saya tidak setiap-tiapnya, saya tetap berondong terus. Jangan merenungkan masalah siang dan malam, itu dosa. Renungkanlah firman siang dan malam, itu adalah anugerah. Amin. Ada ranting-ranting dalam hidup kita yang tidak berbuah, potong buah. Kebencian, ketidakpuasan, kegagalan, rasa tidak nyaman, buang. Rasa nyaman bersama dengan Tuhan. Amin. Kita di Jayapura ini banyak jalan yang bisa kita ke sana. Bahkan pemerintah membangun jalan-jalan alternatif untuk kita lebih cepat. Amin. Tapi hanya ada satu jalan yang paling indah di Jayapura, yaitu jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Maria duduk dekat kaki Yesus. Maria dengar perkataan. Dan semua itu Maria lakukan sebagai tanda Maria menghargai perjumpaan dengan Yesus. Amin. Hari ini berubah mindset kita. Hari ini rubah pandangan kita. Saya ke gereja bukan karena saya Kristen. Gereja tidak akan menyelamatkan. Ini adalah wadah yang Tuhan izinkan, berikan hikmat untuk kita. Kita bikin ini untuk umat Tuhan yang mengasihi Tuhan kumpul. Yang belum mengasihi, masih mengasihi setengah-setengah, di sinilah tempat dibentuk. Amin. Gereja ini tempat memperbaiki kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena Alkitab bilang, Tuhan Allah bilang apa? Jangan ada padamu ilah lain, Allah lain di hadapan. Dia mau dia tetap jadi Tuhan bagi hidup kita. Amin. Dia tidak mau fokus kita gagal, kita hidup dalam gagal fokus. Ya. Jadi disitulah Yesus melihat bagaimana Maria korbankan waktunya yang sangat singkat ini, waktu yang sangat singkat ketika Yesus ada di rumah mereka. Dan dia duduk di kaki dekat dengan Yesus, dia mendengarkan perkataan. Disitulah Yesus melihat, dan Alkitab melihat, firman mencatat bahwa dia menghargai waktu dia.
Amin. Dia menghargai waktu yang sangat singkat itu. Ya. Jadi ceritanya Maria menghargai perjumpaan dia dengan Yesus. Amin. Kalau Maria menghargai tamunya itu datang di rumahnya, berarti tamunya rasa dihargai tidak? Sekarang pertanyaan, Yesus rasa orang Papua menghargai Yesus tidak? Allah merasa orang Papua menghargai Allah tidak? Ragu ya. Sekalipun kita kantong Kristen, tapi jangan kantong Kristen ini yang paling berbahaya di hadapan Tuhan, dalam arti dosanya paling banyak. Tadi pagi saya baca sebuah sosmed bicara, adik saya punya adik saya. Semakin Anda kencang di dalam media sosial, semakin kencang apa itu? Apa? Akun-akun palsu akan mengejar Anda. Semakin kau kencang di sosial media, semakin kencang kau akan diserang. Oke? Semakin Anda menerobos ranah sana, Anda siap dikejar. Dan Anda akan dihancurkan. Oke? Media sosial penting, tapi media sosial jangan buat hubungan suami istri jadi renggang dan tidak saling berbicara, tapi sibuk dengan HP masing-masing. Bertobat. Duduk di dalam kamar sama-sama bisu seperti orang tidak tahu bicara. Atau sepertamanya janji, saya sayang kau, saya cinta kau. Harus kita bertobat. Kita gunakan waktu yang ada supaya sama Allah. Jangan satu mati baru nanti satu menangis sampai air hidung, air ingus, air ludah semua keluar di atas jenazah. Loh, kau punya waktu, kau tidak pernah cerita, sekarang baru suruh bangun. Bapak bangun, sudah bapak. Anak-anak juga. Banyak sekali saya layani. Banyak sekali ketika kita mau tutup peti jenazah, anak-anak bilang, Bapak bangun, mama bangun. Loh, kau punya waktu ada, kau gunakan waktu baik-baik dengan orang tua. Amin. Orang tua juga gunakan. Orang tua sampai bilang, aduh, anakku bangun, kenapa kau pergi duluan? Kau selama ini kenapa kau jalan terlalu? Dengan anak, dengan istri. Sampai begitu Tuhan pisahkan, karena ada waktu Tuhan harus pisahkan kita. Amin. Jadi mari kita harus belajar. Makanya di sini dikatakan Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengar perkataan. Ya. Dan Marta, saudaranya satu apa? Sibuk bekerja. Bekerja dosa tidak? Yang dosa itu kerja salah waktu. Loh, rasa ke apa? Iya toh? Bekerja dosa tidak? Tidak. Yang dosa adalah bekerja salah waktu. Iya toh? Hari Minggu, hari ibadah pergi pantai. Dosa tidak? Dosa. Ibadah dulu baru pergi pantai. Betul tidak? Kita kerja tidak salah, Maria kerja tidak salah, harus bekerja. Orang yang tidak bekerja tidak makan. Betul tidak? Saya kalau tidak kerja, saya tidak pergi ambil kayu bakar, dapur tidak bisa ada asal. Iya tuh, harus dengan motor saya pergi, saya ambil. Ya bersyukur ada gergaji, saya bisa potong pendek, saya bawa datang. Saya kerja untuk saya makan, bukan untuk anak-anak makan. Saya juga perlu makan, saya juga masih perlu. Pendeta juga punya perut, bukan anak-anak saja punya perut. Ya, jadi di situ Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Marta dia kenapa? Marta dia baper. Dia rasa ini yang terbaik. Dan hari-hari ini banyak sekali orang jalan dengan pola seperti itu. Dia rasa inilah yang terbaik. Kita ke pantai, sembahyang di pantai itu lebih terbaik. Dia bilang itu terbaik.
Tuhan tahu. Betul, Tuhan tahu. Saya tidak bilang Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Apa bedanya manusia dengan Tuhan? Halo? Manusia? Sok tahu. Tapi dia jelaskan firman kiri kanan ini, dia bisa bicara orang punya kejelekan, orang punya kekurangan. Berarti dia balon besar, dia ada tarik setengah mati. Ya. Tuhan Maha Tahu, manusia sok tahu. Ya. Tapi dia bisa klaim begini, begitu. Ya, saya puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Karena di situ akhirnya Marta diajari. Marta diajari, dan kita yang sering jadi seperti Marta pun dapat pengajaran hari ini. Kita sibuk. Sibuk bisa menambah usia tidak? Rindukan semua, rindu umur panjang. Amin. Kita sering acara ulang tahun atau ketemu acara ulang tahun, apa yang kita ucapkan? Selamat panjang umur. Ya. Tapi sibuknya kita bisa menambah panjang umur? Bisa. Tapi panjang umur sia-sia. Nah, tidak apa-apa. Semua punya pandangan masing-masing. Jadi itu. Maria terbawa perasaannya bahwa apa yang dia lakukan itu yang paling benar. Tetapi Tuhan menjawab. 41, tolong baca. 1, 2, 3. Semua. 1, 2, 3. Amin. Sudah terus jawaban. Kita kasih jawaban. Orang dia sibuk sana, sibuk sini, itu kenapa? Dia hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta dalam hidupmu. Amin. Kekhawatiran bisa membuat orang sungguh-sungguh pura-pura atau pura-pura sungguh-sungguh, pura-pura serius, atau pura-pura serius mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya hatinya jauh. Manusia paling pintar melawak kan, paling pintar ukir. Ya, makanya kita sering percaya Tuhan, tapi kita lebih percaya keahlian manusia. Ya, kalau bicara keahlian, saya juga jago keahlian, karena saya orang dekorasi. Orang nikah pernah saya dekorasi, Natal sudah berapa banyak Natal, bahkan Sasana Krida kantor gubernur saya pernah dekorasi di sana. Sampai anak yang meninggal pun lahir saya ada di kantor gubernur. Ya, nah itu saya punya. Jadi mau bicara tentang keahlian ukir-ukir, saya tahu. Hal yang tidak kita bikin orang dia cantik sekali, orang dia poles. Tahu aslinya dari barang ronsokan. Betul toh? Aslinya tidak ada kosong sama sekali, tapi ukir sekali. Orang datang, orang bilang, oh saya dengar begini, saya dengar ini, malam tadi buah begini. Dan saya lihat buah saja, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Amin. Orang dalam, kita dua dengan bahasa roh, kita thinking, bahasa roh. Setan tidak perlu di thinking dengan bahasa roh, setan di thinking pakai bahasa Indonesia. Karena setan juga tahu teritorial. Betul tidak? Ya toh, kita yang kadang-kadang tidak tahu teritorial. Saya punya area tidak. Oke, jadi itu. Jadi Marta sangat khawatir. Dan dari kekhawatiran itu apa? Akibat dari kekhawatiran, Marta menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Makanya saya bilang, satu perkara, satu masalah kita buat, satu dosa atau satu penipuan kita buat, kita akan tersiap, akan tersaji bagi kita adalah 9 penipuan yang siap harus kita selesaikan. Saya mulai masuk dan saya tipu seseorang. Contoh begini, saya bapak, saya selingkuh.
Saya datang, saya bilang sama istri, saya baru ketemu teman. Kebetulan teman bawa kami main-main di tempat penginapannya di hotel. Saya tipu. Saya sudah tipu satu. Siap saja. Saya bilang penipuan sudah tersusun. Siap saya selesaikan. Saya akan masuk dalam penipuan kedua, penipuan ketiga, penipuan keempat, sampai 10 penipuan. Dan baru lagi saya jadi orang penipu. Ya. Makanya banyak perkara akan muncul. Makanya waktu yang sisa kita gunakan yang terbaik. Bahkan ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Hari ini pesan Tuhan untuk kita lewat firman Tuhan adalah mulai ambil keputusan, pilih yang terbaik. Amin. Yang terbaik apa? Duduk di kaki Tuhan. Kita punya harta banyak, bukan penilaian Tuhan. Karena kita bilang, apa gunanya kamu peroleh seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Jiwa yang tidak binasa adalah jiwa yang duduk di kaki Tuhan. Amin. Karena Bapa mencari orang yang punya kerinduan duduk di kaki Tuhan adalah seorang penyembah. Dan itu yang Bapa cari. Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dari mana kita bisa tahu kebenaran? Karena kita duduk di kaki Tuhan. Amin. Dan itu Bapa sangat suka. Makanya Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita punya sesuatu, makanya saya bilang, sesuatu kita siap-siap untuk kita dipisahkan. Suami istri pernikahan, hanya maut yang nanti pisahkan. Dan tetap ada waktunya untuk kita berpisah. Amin. Saya dengan istri, siapa duluan? Kita dua sering cerita, tapi siapa yang duluan? Hah? Saya kata, bilang, siapa yang mau duluan? Tanda tanya. Kakak beradik, kira-kira siapa yang mau duluan? Semua tanda tanya. Ya? Makanya apa yang kita punya yang dari Tuhan, yang terbaik, harus kita pilih bagian yang terbaik. Ketika kita pilih bagian yang salah, yang bukan Tuhan mau, maka apa yang Tuhan percayakan untuk kita diambil. Amin. Saya bersyukur, saya harus sombong sedikit. Sombong untuk mengajar, bukan sombong untuk bangga, sombong untuk mengajar. Beberapa WL di sini, mereka punya harta kepercayaan dari Tuhan sebagai worship leader, telah saya ambil. Amin. Saya bukan orang WL, tapi kekosongan itu Tuhan percayakan untuk jadi WL. Amin. Saya harus jelaskan untuk semua dan jujur. Satu, saya punya anak Maria, anak rohani Maria, Ibar. Dia punya, dia yang harus di atas ini saya ambil. Karena tidak setia. Makanya Alkitab bilang yang tidak akan diambil daripada, mulai pegang sesuatu yang tidak bisa diambil dan jaga itu harta itu, waktumu. Amin. Waktu kita akan diambil. Jadi coba kita harus mengerti bahwa perjumpaan dengan Yesus adalah hal yang langka. Apakah Maria dan Marta pernah merenungkan dan pernah dijadwalkan bahwa rumahmu akan dikunjungi Yesus? Halo, pernah tidak? Alkitab yang kita pelajari, pernah tidak? Maria bermimpi, Marta bermimpi, Lazarus bermimpi bahwa nanti ada satu orang laki-laki ganteng akan datang ke rumah kami. Pernah tidak? Tidak. Jadi perjumpaan dengan Yesus adalah sesuatu hal yang langka. Amin. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada juga sedang melakukan hal yang langka. Karena orang yang mau yang biasa-biasa. Dan hal yang kedua, perjumpaan dengan Yesus di rumah Maria, Marta dan Lazarus, di rumah mereka, itu adalah hal yang berharga. Amin.
Ketika seseorang merasa berjumpa dengan Yesus itu adalah hal yang berharga, masa Yesus pun, Allah pun, Tuhan pun akan menghargai apa yang kau dapat itu. Dalam arti kau berjumpa dengan Dia. Makanya di sana Maria duduk di kaki Yesus. Maria dengar perkataan Yesus dan dibilang, apa yang kau dapat, firman yang kau dapat tidak akan diambil. Itu merupakan modal. Amin. Ya. Jadi perjumpaan dengan Yesus adalah hal yang langka. Hal yang kedua adalah hal yang berharga. Dan Yesus sendiri merasa sangat dihargai oleh Maria. Amin. Yesus sendiri merasa sangat dihargai oleh Maria. Kenapa? Dalam waktu singkat Maria duduk di kakinya, di samping kakinya. Dan hal berikut yang dia rasa Yesus rasa dihargai adalah dia mendengar perkataan Yesus. Dan apa? Yesus harus menyatakan hal itu di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dibilang saat itu dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya, bukan Jakarta 17 Agustus 45, tapi di rumah ini. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dia pilih bagian yang terbaik. Hari-hari ini harus menentukan sikap untuk pilih bagian yang terbaik. Ya, jadi itu. Dan bagian yang terbaik itu yang tidak akan diambil daripadanya. Maria punya modal, dapat harga. Makanya saya bilang perjumpaan dengan Yesus adalah hal yang berharga. Dan Yesus melihat hal itu, Yesus merasa sangat dihargai oleh Maria. Dan Yesus berkata untuk Maria apa? Maria memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi mari kita mulai menghargai apa yang diberikan untuk kita. Amin. Tuhan sudah berikan waktu, kita hargai waktu. Kalau waktu ini saya waktu sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, saya hargai. Amin. Kalau saat ini, hari-hari ini, tahun-tahun ini, 2000, sebagai anak, hargai sebagai anak. Amin. Anak yang di atas altar, hargai sebagai anak yang di atas altar. Ya. Jadi kita hargai apa yang diberikan untuk kita, yaitu waktu. Dan hari-hari ini juga perlu sekali, Maria ketika waktu yang sempit, Maria memberikan waktu, duduk di kaki Yesus. Maria duduk mendengar perkataan Yesus. Maria berikan apa yang berkualitas yang ada di dalam hidupnya kepada Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan rindu kita mau datang dengan hati yang terbuka, murni di hadapan Tuhan. Dan itu adalah ibadah, itu adalah persembahan. Ya. Makanya kalau datang ibadah, nanti datang ibadah terus pikir beban masalah di rumah, pikir tetangga yang tadi bicara saya, nanti pulang muka begitu terus, muka tertarik terus. Tapi nanti masuk peti jenazah juga muka tertarik. Dia mau rindu tidur dalam peti jenazah yang muka cantik. Amin. Berikan ya, kami majelis Jumat, kami berikan kesempatan kepada keluarga dan rekan-rekan untuk memberikan penghormatan terakhir. Datang dia tuh, pilih, laki-laki dia macam tidur situ. Dia senyum, dia tidak mati dan dia macam tidur. Amin. Kenapa bisa terjadi? Karena siang malam dia merenungkan firman, bukan dia merenungkan masalah. Oke? Musik naik. Ya. Jadi hari ini kita hargai. Maria bisa hargai waktu. Kenapa kita tidak bisa hargai waktu? Amin. Kita siap waktu kita untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Waktu kita sangat terbatas untuk belajar. Saya mau kasih belajar sampai sore dan nanti jangan, tidak boleh. Ya. Kalau mau bicara firman, mari selagi masih hidup. Kita lanjut. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Hari ini siap terima tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus adalah lambang persekutuan, lambang kerjasama, lambang keterlibatan. Bagian yang terbaik saya ingin masuk dalam hidup saya. Amin. Saya mau pilih bagian yang terbaik. Dan hari ini saya percaya berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Dengan sebesar berapa Bapak Ibu Saudara percaya kuasa, darah, dan tubuh Yesus, itu yang akan menjadi bagian. Jadi orang tabung berapa, rasa percaya itu yang akan diterima. Nah, ya, mari kita berdoa.
Syukur bagimu atas anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami di pagi hingga siang ini. Kami menerima pesan-Mu, banyak kami belajar karena waktu kami sangat terbatas, sehingga kami boleh belajar dari Maria dan Marta. Marta bisa sibuk, itu adalah baik. Tetapi Maria juga melakukan hal yang terbaik. Duduk dan dengar perkataan-Mu. Tuhan, biarlah hari-hari ini dengan hati yang bijaksana. Kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami bisa memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik, salah satu yang bisa kami lakukan adalah merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bukan merenungkan permasalahan siang dan malam. Karena ketika kami merenungkan permasalahan siang dan malam yang kami hadapi, itu tidak akan menambah sehasta dalam jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kelayakan daripada-Mu untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu. Kepemimpinan daripada-Mu akan memimpin kami dalam jalan hidup kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi semua kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Urapi hamba yang akan memandu, sehingga kami menjadi satu di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan siap menerima tubuh dan darah Yesus, katakan amin.